Halo semua, selamat datang di presentasi kelompok 2 dari kelas TIP 2001. Sebelum itu, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kami dapat mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan kerja dari kelompok 2. Yang pertama ada Joshua Felix Wright sebagai pemakalah. Kedua ada David Ridwan Hakim sebagai pemakalah juga. Ada Sri Novitasari sebagai pemakalah. Dan yang terakhir, Arlestito Monteres, saya sendiri sebagai moderator dan juga pemakalah. Ada beberapa poin yang akan kami presentasikan nantinya. Poin pertama yaitu user support. Kemudian poin kedua ada jenis-jenis user support. Poin ketiga ada kebutuhan user support. Poin keempat ada intelligent help system. Yang kelima adalah pendekatan-pendekatan user support. Yang keenam adalah knowledge representation. Yang ketujuh ada teknik untuk knowledge representation. Dan poin kedelapan adalah masalah dengan knowledge representation and modeling. Kemudian untuk materi user support akan dijelaskan oleh rekan saya, Sri Novitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Novitasari, NPM 20110018. Di sini saya akan membahas tentang user support. Nah, user support secara umum adalah berarti pelajaran mendalam bagi user ataupun pengguna dalam sistem membaca dan menulis dalam dunia sistem perangkat lunak. Nah, dalam sistem perangkat lunak dalam dunia komputer, user support berarti memberikan pelatihan, bantuan, dan dukungan kepada pengguna perangkat lunak sebuah perasaan, software, atau layanan di hosting sebagaimana berlaku. User support mencakup menjawab pertanyaan pengguna software dan menyelesaikan masalah yang dapat diselesaikan dengan membaca dokumen yang telah ditentukan. Biasanya, di tingkat dukungan ini disediakan oleh pengguna akhir sumber daya internet sendiri, atau mungkin disediakan oleh pihak ketiga. Nah, user support ini ada berbagai macam, yaitu ada dukungan pengguna, ada kebutuhan akan dukungan pengguna, pendekatan pengguna, bantuan cerdas, permasalahan dan sistem bantuan cerdas. Nah, selanjutnya ada macam-macam user support. Pertama ada comment-based methods. Comment-based dikenal sebagai pola design. Comment-based adalah cara untuk mengatur kode yang cocok untuk ruang masalah tertentu. Kode berbasis perintah cenderung dapat diperluas dan dapat digunakan atau dikembangkan dari tahun ke tahun. Nah, kedua ada context-sensitive help. Adalah sejenis bantuan online yang diperoleh dari titik tertentu dalam perangkat lunak, memberikan bantuan untuk situasi yang terkait dalam keadaan itu. Selanjutnya, ada tutorial hub, yakni bantuan yang diberikan saat user bekerja dalam sistem perangkat lunak. Terakhir, ada intelligent hub system, bantuan untuk memonitoring aktivitas saat bekerja. Sekian penjelasan dari saya tentang user support. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Sri Novita. Kali ini saya akan menjelaskan kebutuhan user support. Yang pertama, kebutuhan user support itu ada 6 bagian. Yang pertama itu dimulai dari akurasi dan completeness, yaitu membantu mencocokkan perilaku sistem aktual dan mencakup semua aspek dari perilaku sistem. Lalu yang kedua ada availability, akses kontinu yang terjadi berbarengan pada aplikasi utama. Lalu yang ketiga adalah konsistensi. Ya, sedikit di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dari konsistensi. Jadi user itu membutuhkan jenis-jenis yang berbeda. Jadi dari bantuan itu digunakan pada kegunaan yang berbeda. Hal ini dapat secara tidak langsung menyebabkan sistem bantuan tidak dapat bekerja. Sistem bantuan harus konsisten terhadap semua sistem yang ada dan juga pada sistem itu sendiri. Selanjutnya, yang keempat ada robustness.
atau mengkoreksi penanganan kesalahan dan perilaku terprediksi. Di situ bisa dibilang juga bantuan ini bisa digunakan orang yang sedang dalam kesulitan. Jadi karena sistem ini mempunyai perilaku yang tidak dia harapkan atau mempunyai kesalahan, hal ini sangat penting di mana sistem bantuan seharusnya kuat, baik dalam hal menangani kesalahan dan perilaku yang tidak diharapkan. Selanjutnya ada flexibility. Yang dimaksud dari flexibility itu sistem bantuan yang fleksibel akan membuat setiap user dapat berinteraksi dalam mencari sesuatu yang dibutuhkan. Contohnya itu bisa dibilang kayak live chat. Jadi ketika kita ada bikin suatu aplikasi atau sistem, usernya sedang mengalami masalah untuk meregistrasi atau login, jadi bantuan live chat ini sangat terbantu. Lalu yang terakhir adalah unobtrusiveness atau ketidakmenonjolan. Jadi yang dimaksud dari sini adalah sistem ini seharusnya tidak mencegah user dalam melanjutkan pekerjaannya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan pendekatan user support. Pendekatan user support ini ada 5. Yang pertama dari command assistance, yaitu pendekatan yang umum untuk user support adalah menyediakan bantuan pada level command user yang membutuhkan bantuan pada command yang khusus dan ditampilkan pada layar bantuan atau pada manual page yang menjelaskan tentang command tersebut. Contohnya itu ada Unix help dan DOS help command. Sebenarnya juga ada di Windows ya. Jadi kalau kita buka File Explorer, kalau kita tekan F1 itu di situ tuh nanti ada manual help-nya. Itu bisa membantu user. Lalu yang kedua ada command prompt, menyediakan bantuan ketika user menemukan kesalahan yang sering terjadi dalam bentuk prompt perbaikan. Command prompt ini bentuk sifat help-nya untuk user support. Ketika kita buka CMD atau kita buka terminal yang lain, kita bisa tekan atau ketik help. Di situ nanti ada perintah-perintah apa aja yang bisa membantu kita sebagai user. Lalu yang ketiga, context sensitive help. Yang ini berbentuk menu-based system yang menyediakan bantuan pada menu option. Contohnya editor help, command, dan Macintosh balloon help. Sama yang seperti tadi ya, context sensitive help itu nanti ada bantuan menunya. Jadi kita sebagai user tidak kebingungan lagi. Lalu yang kedua, online tutorial, mengizinkan user bekerja melalui aplikasi dasar dengan lingkungan percobaan. User dapat melihat kemampuan sesuai dengan kecepatan dan dapat mengulangi bagian dan tutorial yang dia inginkan. Online tutorial ini ketika kita bikin sistem, kita juga mendemokan dalam bentuk video agar support usernya itu tidak kebingungan saat menggunakan sistem dari kita. Lalu yang terakhir adalah intelligent help system, dioperasikan untuk memonitoring aktivitas user dan mengkonstruksikan model sesuai dengan user. Model ini termasuk pengalaman preference, kesalahan user, atau kombinasi dari semuanya. Sedikit menjelaskan, intelligent help system ini sama kayak kita sedang mendaftar ke suatu sistem. Ketika kita bingung, di situ nanti ada bantuan-bantuan dari adminnya. Jadi kita bisa dibantu sama kayak live chat tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin knowledge representation. Knowledge representation itu terbagi menjadi 3 modeling. Yang pertama yaitu user modeling. User modeling ini ada quantification, stereotypes, dan juga overlay models. Yang pertama, quantification. Model yang sederhana dari user modeling yang menggunakan jumlah tingkatan dari keahlian yang akan merespon ke arah yang berbeda berdasarkan pengukuran kuantitatif dari apa yang diketahui. Kemudian ada stereotypes. Berbasiskan pada karakteristik user dan kemungkinan sederhana, seperti membuat perbedaan antara user baru dan user yang ahli, atau yang lebih kompleks, seperti membuat stereotype yang berbasiskan pada lebih satu informasi. Jadi, maksudnya di sini adalah mereka mengambil 2 user yang berbeda, tapi mereka membuat perbedaan gitu. Jadi, user yang lebih ahli di bidangnya itu tidak sama dengan user yang baru. Mereka membuat perbedaan gitu. Kemudian ada overlay models. Overlay models merupakan model yang ideal yang membandingkan perilaku user.
Hasilnya ditampilkan dalam dua model atau perbedaan. Berbeda dengan stereotypes, overlay models ini dibilang mengambil dua variabel atau beberapa variabel lebih dari dua. Mereka bukan cuma membuat perbedaan, tapi mereka juga membandingkan dari user 1, user 2, user 3, mereka buat perbandingan dan ya, seperti itu. Keuntungan dari model ini dapat melihat secara pasti bagian dari aktivitas suatu sistem. Pendekatan yang sama bisa digunakan pada error-based model. Kemudian kita masuk ke knowledge representation yang kedua, yaitu domain and task modeling. Pendekatan yang umum dari masalah ini adalah untuk mewakili tugas user dari urutan perintah yang tersedia untuk mengeksekusi. Sebagaimana pada tugas user, command digunakan untuk membandingkan urutan tugas yang telah disimpan dan mencocokkan dengan urutan tepat. Jika urutan command user tidak cocok, maka dibutuhkan bantuan. Kemudian yang ketiga adalah knowledge representation, yaitu modeling advisory strategy. Sistem ini kadang disebut intelligent help yang membuat modeling advisory strategy tutorial. Pada sistem ini tidak hanya membolehkan memilih nasihat yang cocok untuk user, tetapi juga menggunakan metode yang cocok. Jadi user itu diberikan pilihan apakah untuk mengikuti nasihat yang sudah diberikan pada user atau menggunakan metode yang lain, metode yang menurut user itu cocok sendiri. Jadi nggak harus monoton dengan nasihat yang diberikan pada user gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan juga poin tentang teknik knowledge representation yang digunakan dalam intelligent help system. Ada 4 teknik, yaitu yang pertama adalah rule-based technique, yaitu pengetahuan digunakan untuk mengetahui sekumpulan aturan dan kenyataan. Teknik ini digunakan untuk domain yang relatif besar dan dapat mewakili kegiatan yang menampilkan pengetahuan. Kemudian ada network-based technique, yaitu mewakili pengetahuan tentang user dan sistem yang merupakan hubungan antara kenyataan. Contoh paling umum, semantic network. Network merupakan suatu hierarki dan istilahnya kayak anak yang berhubungan dengan orang tuanya. Itu dia contoh untuk network ya, maksudnya apa ya? Ilustrasinya. Kemudian ada frame-based technique. Itu digunakan untuk mewakili situasi yang umum terjadi. Frame merupakan suatu struktur yang berisi slot yang diberi label, memiliki ciri-ciri yang berhubungan. Kemudian terakhir adalah example-based technique. Mewakili pengetahuan yang secara implisit dengan struktur keputusan dari suatu klasifikasi sistem. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya David Ridwan Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Arlestito Monteres. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah dengan knowledge representation and modeling. Nah, untuk ini untuk masalah dengan knowledge representation and modeling, pengetahuan itu mewakili suatu isu pusat dalam intelligent health system yang telah kita bahas sebelumnya, tetapi tidak tanpa masalah itu sendiri. Pengetahuan kadang sulit didapatkan, terutama jika ada domain expert tidak tersedia. Masalah lain adalah menginterpretasikan informasi yang cocok. Nah, untuk itu di sini ada beberapa informasi yang cocok, diantaranya itu inisiatif. Nah, untuk inisiatif ini itu artinya seperti haruskah sebuah user mempertahankan pengawasan yang lengkap terhadap sistem, atau haruskah sistem langsung berinteraksi, atau haruskah penggabungan dialog didukung. Nah, untuk yang kedua itu ada efek. Efek itu ini dimaksud adalah para perancang seharusnya memperhatikan efek dari modeling dana dan adaptasi. Nah, untuk yang ketiga itu ada scope. Scope ini maksudnya adalah para perancang perlu
perlu memperhatikan skop dari bantuan di mana digunakan pada level aplikasi atau sistem yang luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang merancang user support system. Di sini. Nah, untuk materi yang ini, untuk merancang user support system terdapat banyak cara untuk merancangnya, dan semua itu diserahkan pada perancang untuk memilih cara yang terbaik. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk beberapa hal ini saya akan jelaskan. Nah, untuk yang pertama itu adalah perancangan seharusnya tidak seperti add-on. Nah, maksud add-on pada sistem. Nah, maksud add-on di sini adalah, maksud dari add-on di sini adalah itu harus secara ideal seharusnya merupakan bagian integral dalam sistem. Nah, selanjutnya itu ada perancangan harus memperhatikan isi dari bantuan dan konteks sebelum teknologi media atau sebelum teknologi tersedia. Nah, mungkin segitu saya yang bisa saya jelaskan untuk bagian yang ini. Selanjutnya untuk kesimpulan dan penutup saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah presentasi kami. Jadi kami punya saran. Saran kami adalah meningkatkan intelligent health system agar dapat berjalan lebih baik lagi dan dapat meminimalisasi masalah. Karena menurut kami, cara untuk mencari pengetahuan bukan hanya membaca suatu topik saja, namun juga menerapkan apa yang sudah kita baca, kita review kembali dan mengobservasi suatu masalah atau bisa membagikan pengalaman, kemudian mempublish ke masyarakat melalui internet. Karena pengetahuan bukan hanya benar atau salahnya, namun yang lebih diperhatikan adalah ketepatan dan akuratnya informasi yang didapat. Itulah saran kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian dan kami memohon maaf bila ada kurang atau kesalahan yang ada pada kami saat presentasi, baik itu penyampaian kami yang kurang jelas ataupun penyampaian kami yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.